Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bojang, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bojang, serta pembawa acara atau MC yang sudah mendampingi saya menyampaikan materi yang mungkin Bapak Ibu tidak awam di telinga Bapak Ibu semua. Saya izin berdiri deh. Ya, tapi sebelum berdiri saya ingin menyampaikan panggung dulu, Bu. Sebelum saya menyampaikan materi cyberbullying. Pergi ke pasar, melihat sirkus. cakep, Jangan lupa pulangnya mampir soto kudus. cakep, Bapak Ibu jangan lupa belajar. Insya Allah masa depannya akan berjalan dengan mulus. cakep. Ya, Bapak Ibu, Ini pakai ini? Nggak usah. ya Bapak Ibu semua, eh, kalau kita bicara terkait dengan bullying, mungkin Bapak Ibu sudah tidak awam tentang bullying. Oke. Tapi kalau kita bicara dengan cyberbullying, mungkin Bapak Ibu juga akan sedikit awam tentang cyber. Karena kalau cyber itu kaitannya dengan networking, internet, jaringan sosial di media maya. Oke. Sebenarnya bullying itu sudah berlangsung sejak lama. Mungkin sejak kita masa kita TK, SD itu sudah ada bullying. Tapi kita tidak tidak menghiraukan itu, wah itu ajakan aja. Mungkin teman-teman kita yang dulu masih kecil pada saat SD, biasa itu biasa saja. Tapi lama-kelamaan bahwa bullying itu menjadi permasalahan serius untuk kalangan remaja. Seperti halnya waktu kita kecil, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering melihat pada saat pulang sekolah atau liburan dan minggu sering nonton TV namanya Doraemon gitu. Pernah gitu Doraemon gitu. Nah, di situ ada namanya Nobita, Sunio, apalagi Jamina, Shizuka. Ada yang jadi korban siapa, Bro? Nobita, dari itu gedut ya. Nah, itu Nobita itu walaupun kita setiap hari nonton, Bapak Ibu, kita nggak paham itu begitu tidak, ya kan? Yang tahu ya itu banyak film kartun, ejek-ejekan antara teman dengan teman. Tapi sebenarnya kalau kita mau flashback masa kecil kita, kita sering melihat dan mendengar namanya pengejek, tapi kalau sekarang kita tidak tahu bully perundungan. Itu begitu. Makanya saya di sini ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua terkait dengan saya berbullying. Oke. Apa itu bullying? Saya analogikan di Bapak Ibu. Analogi aja, mungkin kalau membaca itu sedikit Bapak Ibu tidak memahami. Tapi saya akan analogikan seperti ini. Ini adalah sebuah kertas Bapak Ibu. Kertas ini kondisinya masih bersih, tidak lusuh. Seakan-akan kita analogikan kertas ini adalah perasaan kita, hati Bapak Ibu semua. Oke. Perasaan kita, hati Bapak Ibu semua sebelumnya masih kondisi bersih, tidak ada coretan, tidak ada goresan. Sama seperti hati kita tidak belum ada, masih suci bersih, masih enak, enjoy, nyaman. Nah, ketika kita memberikan treatment pada kertas ini, berikan treatment, ya, contohnya seperti ini. Ibaratnya ini kertas ini adalah perasaan Bapak Ibu semua. Ya. Kita berikan treatment pada kertas ini. Kamu jelek, ya kan? Kamu hitam, tambah lagi. Apalagi Bapak Ibu, kamu gendut, tambah lagi. Perasaannya yang sakit kita tambah terus. Menunggu, apalagi Bapak? Kamu sudah
Kalau sudah tua, ya kamu bodoh terakhir, ya langsung kamu bodoh gitu. Secara secara langsung hati yang sebelumnya bersih tanpa ada tulisan, tanpa ada luka, Bapak guru memberikan treatment pada seseorang, pada teman, pada mungkin siswa yang notabene kita sebagai guru, itu akan jadi luka, ya akan jadi luka, lama-lama terpendam di hati. Tapi secara tidak langsung Bapak Ibu tidak menyadarkan diri sendiri. Ah, aku berbuat seperti itu salah pada teman saya. Ya, saya berbuat seperti ini tidak benar, akan menyakiti. Saya tak minta maaf. Ya, minta maaf. Oke, Mas, Mbak, saya mohon maaf. Kemarin saya sudah bilang mengatakan kamu bodoh, ya, katakan kamu hitam, katakan kamu gendut. Akan tapi kertas yang tadinya putih, hati Bapak Ibu ejek itu putih, bersih, sekarang sudah menjadi buah kertas yang ada lukanya, gorisan-gorisan. Ini tidak akan hilang Bapak Ibu. Susah untuk hilangnya. Seperti ya hati kita sama, Bapak Ibu semua. Ketika hati Bapak Ibu tersakiti, ya berarti Bapak Ibu itu. Ya, karena sudah tersakiti susah hilangnya ya. Hanya kita dari sejarah. Pokoknya kita hati-hati dalam berucap, ya, berkata, bertindak, berperilaku. Itu harus hati-hati Bapak Ibu. Karena sekali menyakiti hati orang lain, tentunya akan menyembuhkan juga dengan susah. Ya, di analogi seperti ini Bapak. Bullying seperti ini. Ya, walaupun tentang maaf, oke tak maafkan kamu. Dia tak maafkan kemarin ada tidak apa-apa lah. Ya, tapi suatu saat ketika kalau siswa ketika dia sudah lulus akan teringat ketemu dengan anak yang dulu bullying akan teringat lagi. Ya, goresan itu yang mengingatkan Bapak Ibu. Luka itu yang mengingatkan ketika ketemu dengan orang yang dulu pernah bully, pernah membuli. Nah, sejauh itu Bapak Ibu yang terjadi permasalahan bullying. Makanya permasalahan bullying itu sekarang sangat memprihatinkan. Tadi sampaikan oleh moderator di sekolah internasional di daerah mana itu Jakarta bahwa ada yang dibully sampai apa masuk rumah sakit. Oke Bapak Ibu, itu analogi ketika kita membuli teman kita, ketika kita membuli anak-anak kita atau siswa-siswi kita dan membuli yang orang lain. Kita masuk langsung ke latar belakang. Kenapa saya memilih materi tentang cyberbullying? Tadi sudah sampai di depan bahwa kalau bullying itu kita sudah terbiasa dengan bullying, perundungan. Tapi tentang masalah cyber kaitan dengan networking, jaringan internet, media sosial mungkin Bapak Ibu melakukan tapi tidak sadar gitu. Nanti akan melihat mana yang Bapak Ibu pernah melakukan bullying di dunia maya atau cyberbullying. Bapak Ibu pasti nanti kalau sudah melihat set berikutnya akan memilih oh saya pernah ini, oh saya pernah ini, gitu Bapak. Karena cyberbullying itu macam-macamnya banyak. Ya beda dengan kalau bullying verbal, ya fisik itu hanya kita lihat, tak pukul, fisik kita lihat ada luka di kepala, memar, berdarah. Tapi kalau cyberbullying masalahnya adalah perasaan hati. Ya, oke. Latar belakang saya ini adalah bahwa dalam penelitian yang diunggah di Yahoo, ya, sebagian besar remaja, teman-teman remaja Indonesia bahwa usia 15 sampai 19 tahun itu adalah pengguna internet. Ya. Pengguna internet. Berarti dengan kata lain, mereka sering melakukan komunikasi lewat dunia maya, internet, jejaring sosial. Ketika dia melakukan komunikasi lewat jaring sosial, saya yakin dia akan mengabaikan lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu juga bisa dirasakan. Ketika anak kita main game itu sedang main apa, dia akan diem.
Terus aksinya dengan main game, aksinya dengan YouTubean, aksinya dengan Facebookan, menghiraukan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Itu kondisi remaja sekarang. Bahkan usia anak dini pun, anak TK SD sudah merambah ke situ. Lebih asik bermain HP daripada berkomunikasi dengan lingkungan, dengan orang tua, dengan teman yang lebih baik bermain HP daripada bermain dengan permainan yang mobil-mobilan, boneka-bonekaan itu sekarang udah jarang. Seringnya kayak pelari. Ketemu orang tua kita, bagaimana kita memberikan support, motivasi pada anak-anak kita. Yang kedua, bahwa remaja menurut WHO itu usia rentangnya di antara 12 tahun sampai 24 tahun. Berarti dengan kata lain bahwa usia SMA itu usia berapa, Bang? Kelas 14 sudah ya. Tapi kebanyakan 15, terus usia kelas 12-nya 18, 19. Itu Bapak Ibu. Itu sering menggunakan internet untuk komunikasi. Karena mereka sekarang di dunia mereka, dunia generasi Z itu. Maunya serba instan, maunya serba oke, dan segera, oke, dapat hasilnya. Apalagi dengan sekarang dengan kecanggihan teknologi namanya AI itu, ya, anak-anak bisa membrowsing soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru langsung keluar semua. Aplikasi AI itu sendiri ya, itu. Kalau anak-anak sudah tahu aplikasi itu, dia gampang kok browsing. Ibu, bapak memberikan soal yang sulit, dia tinggal browsing aja. Tempel. Jadi makanya lebih hati-hati Bapak Ibu dalam memberikan tugas pada bapak anak-anak kita terkait dengan tugas yang dengan ampun. Ya, yang berikutnya, remaja lebih banyak menghabiskan waktunya, Bu. Entah di rumah, entah di sekolah, entah di luar. Ya, bukan hanya di sekolah, di rumah, di luar lingkungan. Ya, di sekolah, Bapak Ibu menerangkan, tapi nggak tahu, kadang ada yang, mohon maaf, ketika saya di kelas itu, ada yang bermain HP, yang tidak mendengarkan. Mungkin ada yang nanti setelah istirahat pun, anak-anak makan di kantin, itu makan juga dengan HP. Dengan lahapnya, ya nonton HP. Saya tanya, enggak kok main HP terus Pak, kalau ini lagi, Pak, WA sama teman. Gitu. Ya. Terus yang berikutnya adalah ini hasil angket yang selama ini saya lakukan di siswa saya. Dulu saya mengasuh siswa kelas 10 ABC sama 11 AB. Ya, tentang bullying, seberapa jauh anak-anak itu di sekolah kita terutama terjadi bullying. 48,7% mereka tidak tahu. Tidak tahu artinya tidak mau tahu ada bullying atau tidak. Ya, bukan tidak tahu tentang pengertian bullying, tapi tidak tahu ada bullying atau tidak. 13,3% tidak tahu sama sekali. Berarti acuh, tidak peduli. Yang 38% dia tahu. Ya, dia tahu tentang di sini ada bullying. Dilakukan di mana? Oh, di sini, oh di sini, di situ, oh di kantin, oh di dalam kos. Dan yang saya dengar, yang saya sampul dari hasil angket saya itu, bahwa kebanyakan kejadian bullying, cyberbullying, entah bullying secara fisik, entah bullying secara dunia maya, itu pada saat jam kosong. Saya ada hasil angket saya pada saat jam kosong. Makanya Bapak Ibu Guru pada saat kosong jadi dalam hal mengingatkan anak putra putri kita agar selalu mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu semua. Ya, ini Bapak Ibu kita langsung ke cyberbullying. Cyberbullying sama bullying artinya sama. Jadi, artinya sama. Intinya adalah kegiatan yang terulang-ulang lagi, mengancam berulang lagi, ya, meneror berulang lagi.
Ya, intimidasi yang terjadi di dunia maya, terutama di media sosial, Bapak Ibu. Media sosial banyak. Ada WA, ada WhatsApp, ada TikTok, ada dan sebagainya itu. Ya, ancaman ejekan yang dilakukan oleh pembuli. Bahkan karena itu bermain dengan dunia maya, dapat menghack, ya, memblokir situs atau WA kita atau membajak WA kita, membajak Facebook kita, ya, dengan cara membajak, menghina, mengancam melalui media sosial. Dan dari hasil angket saya adalah 88,7% melakukannya dikucilkan, ya, memblokir, terus disisihkan dari teman-temannya, ya, memblokir WA, memblokir Facebook, memblokir Instagram atau membajak. Nah, itu cerdas Bapak Ibu terkait dengan teknologi. Mungkin kita memblokir aja dia juga nggak tahu, memblokir dia itu dia nggak ngerti. Tapi anak-anak kan lebih cerdas, ya, anak digital tuh sekarang itu. Anak yang serba canggih dalam otaknya, intelijensinya untuk mengotak-atik sebuah teknologi itu kalau kita jauh ketinggalan. Tapi kita harus mengimbangi Bapak Ibu. Nah, usaha kita apa mengimbangi mereka. Seperti itu. 24,7% disebarkan rumor aib, ya, rumor ini kemarin anak itu bolos dengan siapa, dengan pacaran siapa, padahal dia tidak bolos, dia sakit gitu. Itu sebarkan rumor pada teman-temannya di kelas, teman-temannya yang di lingkungan sekolah, menyebarkan aib kita, ya. Kejelekan kita disebarluaskan melalui dunia maya itu juga sebuah cyberbullying. Ya, ini Bapak Ibu yang sering digunakan anak-anak dalam hal melakukan cyberbullying. Yang pertama adalah Facebook, ya, sedikit dalam menggunakan Facebook ini, ya, untuk melakukan cyberbullying. Yang kedua WhatsApp merah 26%, lebih banyak Bapak Ibu. Karena kita familiarnya pada WhatsApp, Facebook hanya orang tertentu yang menggunakan Facebook. No. Ya, sudah jadul. Tapi moderator kita masih menggunakan yang jadul. Ya. Yang ketiga Instagram itu kuning 39,3% lebih banyak Bapak Ibu. Ya. Karena Instagram itu kan lebih luas, ada bisa memposting video, posting apapun seperti itu. Terus selanjutnya adalah TikTok 14,7% Bapak Ibu. Kalau saya TikTok awam, kalau yang umum Bapak Ibu juga ada yang sering menggunakan, ada yang jarang. Kalau anak-anak sering 13,7% yang menggunakan TikTok untuk melakukan cyberbullying terhadap temannya. Ya. Telegram itu juga jarang. Video call itu kemarin, mohon maaf, kasus yang kemarin itu video call. Media sosial lainnya ya apa ya? Selain kita apalagi media sosialnya Telegram. Ya, ini hasil saya tanggal 19 Februari 2024. Oke Bapak Ibu. Ya. Ini baru ya? Baru. Ya. Ya, Bapak Ibu, faktor utama terjadinya cyberbullying, ya, yang pertama adalah habits, kebiasaan kita menggunakan HP terus gitu, ya, dengan kondisi ketika anak itu punya masalah, ketika anak itu rasanya tidak suka sama teman lain, karena dia sering menggunakan jejaring sosial, tidak jarang bertatap muka, jarang berkomunikasi dengan orang lain, dia sering mencurahkan perasaannya, sering mencurahkan yang menjadi rasa sakitnya, kecewaannya itu melalui WA tadi, melalui Instagram, karena kebiasaan dia melakukan menggunakan HP di depan terus sampai jalan aja pakai HP sana ke sini, ya.
tidak tahu. Tapi saya nanya, ketika ada lubang dia tahu gitu. Ya, sekarang ya ngambil. Ada apa? Ya ambil. Bedanya saya rasakan gitu. Main aku jalan, ada lubang. Oh, uang ambil. Itu ya seperti itu. Karena apa? Habit kebiasaan itu, ya apa? Biasaan mereka mempelajari lingkungan mereka. Kalau biasanya mereka baik ya, insya Allah nanti akan jadi baik. Yang kedua adalah lingkungan, boleh. Ya, suatu tempat berinteraksi. Bahwa lingkungan itu pengaruhnya besar, boleh. Saya sering mengatakan pada anak-anak seperti ini. Pergaulan itu menentukan masa depan anak. Kalau kamu mau menjadi anak baik, upgrade pergaulan kamu, perbaiki pergaulan kamu. Keluar ketika pergaulan kamu tidak nyaman, keluar ketika pergaulan kamu itu membawa dampak negatif, keluar dari pergaulan itu. Cari pergaulan baru. Saya sampai pada anak seperti itu. Kalau kamu terlalu nyaman dengan pergaulan, tidak mau melihat situasi kondisi lingkungan yang ada, ya kamu akan di situ terus. Makanya pergaulan ini menentukan masa depan baru. Apalagi dengan kita adanya grup, itu gampang memudahkan kita untuk komunikasi. Ya, pergaulan kelompok grup tidak hanya di satu tempat, tapi di dunia maya pun bisa ada grup di WhatsApp, grup mungkin di WA saya grupnya hampir 30. Ya, kadang membaca aja terus males. Ya, nanti tertumpuk-tumpuk itu. Yang kedua adalah modal. Modal ini maksudnya adalah ketika anak-anak itu mempunyai apa kegiatan, ya mempertahankan, mohon maaf kalau modal itu kaitan dengan money, uang, ya pulsa. Karena ketika dia main game kalah, ya kan dengan temennya, kalau modalnya habis, dia akan mengejek, mengolok-olok. Yang menang mengalah pada yang kalah. Kamu tuh apa sih? Main game segini aja bisa kalah. Main game aja sudah kalah. Dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat itu kalau kita anak itu mendengar, dia akan sakit. Tapi tergantung juga sama anaknya. Kalau anaknya dablek, bandel ya wis biasa-biasa aja juga kayak kaget sama teman-temannya. Tapi kalau anak itu penuh perasaan, gitu Bapak Ibu, ya sudah, dia akan menjadi luka, jadi korban. Nah, Bu, yang ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pilah-pilah sendiri deh. Bapak Ibu tergolong kategori cyberbullying yang mana? Jadi saya akan jelaskan nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami ini salah satunya mungkin. Maka salah dua, salah tiga mungkin pernah melakukan. Dan tindakan menipu, memperdaya seorang dengan meminta mengirimkan video, ya, meminta video atau foto, ya, mengirim privasinya yang bersifat aib, bukan itu, bersifat pribadi. Ya, mungkin masih dalam kategori intern. Saya sama kamu, kamu sama saya, belum meluas. Ya, katakanlah mengintimidasi Bapak Ibu. Pertama kali biasanya ini anak-anak yang mohon maaf notabene yang pada pacaran itu. Pacaran yang kenalannya lewat Facebook, kenalannya lewat Instagram itu. Seperti itu ya. Ya, ayo kirim kirim foto dong, kirim apa tempat kamu sekarang dong, oh, gitu. Dikirim, disimpan dah sama pembulinya. Ya. Setelah disimpan pulang, suatu saat dia punya masalah, pasti dia akan mengintimidasi. Kalau dia punya kepentingan, wah saya butuh uang nih, bisa jadikan dong itu korban saya. Saya minta uang, kalau nggak kamu kirim uang ini, kalau kamu berikan ini, saya kirim foto kamu dulu. Itu rasanya takut, Bu. Saya pernah apa mendengar anak-anak yang curhat sama saya seperti itu, rasanya takut. Tersisihkan gitu. Itu baru antar aja, belum meluas ke lingkungan yang lain. Yang kedua ini mulai meluas untuk outing.
Ini sudah disebarkan ke teman-temannya, ya sudah disebarkan aib-aib itu, kejelekan-kejelekan yang mungkin yang mereka punya dapatkan dari hasil mungkin screenshot dari hasil foto video yang tidak pantas sudah mulai disebarkan karena tidak tidak puas dengan apa yang korban berikan pada pembuli gitu loh. Wah, tak ancam ini kok ya orang kaya tidak mengirim transferan, tak ancam seperti ini kok ya tidak membelikan sesuatu, coba kasar barang yang lain. Nah, ini sudah masuk di OT. Ya, menyebarluaskan privasi seorang melalui sosial media, tapi video foto. Selanjutnya cyber stalking, tindakan mengetik mencari tahu melalui sosial media. Nah, ini, ya biasanya para pembajak-pembajak itu yang pintar-pintar, ya dibaca mungkin privasi yang ada di Facebook atau di Instagram itu dibaca dilihat semua. Nomor teleponnya kan ada di tab mungkin, ya dibaca dilihat jelas. Ketika dia dapat baca, dia akan menghubungi orang yang punya Instagram itu. Ya, mungkin kalian sudah pernah melihat juga. Mohon maaf, Instagram saya, Facebooknya dibaca orang. Jangan ada orang yang mau minta apa, jangan dituruti lah itu. Itu adalah cyber stalking. 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 Ya, itulah. Oke, yang ketiga adalah harus ya mengirimkan pesan berulang kali bersifat mengintimidasi tadi, menakut-nakuti, takutnya dikirim. Oh, orang umpan kirim nih, orang umpan kirim nih, berulang-ulang. Tadi kata kuncinya adalah berulang-ulang. Kalau bullying itu berulang-ulang, dilakukan 1, 2 kali, 3 kali. Kalau hanya baru sekali belum bullying, ya. Tapi ketika diulang-ulang berulang-ulang ini, tapi sekalipun dia kena bullying tapi sudah perasaannya tidak karuan, ya itu juga bullying. Tapi kebanyakan bullying itu dilakukan berkali-kali, berulang terus. Ya, nah ya, selanjutnya adalah denigrasi, memposting, mengubah bukan orang lain dengan ucapan fitnah dengan tujuan merusak nama baik. Memposting di status dengan mengirim bebas pakai apa itu namanya emoji tapi kita apa gambar kita di katakanlah saya memfoto Pak Yusi dalam tidur gitu atau di atasnya bos saat tidur jam berapa biar tujuannya kita lucu Bu Mbak, tapi kalau Pak Yusi tidak menerima tersinggung sudah dibully, itu jadikan cyberbullying seperti itu. Kita tidak sadar sebenarnya, ya kan? Atau walaupun itu bagus. Apakah saya punya Bu Titin itu Bu ya, dan saya senang terus itu. Ya. Saya sering mengirim emojinya Bu Titin itu. Sekarang nggak jarang Bu ya. Dulu kan yang belum paham, ada WhatsApp apa, saya tanggapi pakai emojinya yang membuat emoji yang mungkin dari seseorang seperti itu. Tanda-tanda proses cyberbullying Bapak Ibu. Yang pertama kecemasan. Bapak Ibu bisa melihat anak-anak yang mengalami cyberbullying walaupun dia secara fisik dia tidak terluka, ya, secara fisik dia tidak terluka, ya, tapi dia cemas, gelisah, ya, cemas, gelisah, merenung, biasanya menyendiri. Yang kedua tidak mau atau tidak ingin masuk sekolah. Ini juga ada kasus yang di sekolah kita. Itu di sekolah saya. Hampir 12 tahun nggak masuk sekolah. Mungkin Bapak Ibu mengalaminya, apa mengetahui lah. Tapi tidak akan sebutkan nama dan orang. Setelah saya telusuri, dia masalahnya hanya satu, dibully. Ya, pertama dibully di kelas. Ya, walaupun teman-temannya kalau saya masuk kelas
Mengabsen? Nggak masuk Pak. Kenapa? Biasa setiap hari ada. Karena ada teman sahabatnya yang sempat saya panggil, sempat saya tanya, mungkin saya nanya di kantin, siapa ada di kantin, saya tanya di bawah pohon itu. Saya jarang konseling di mana, di ruang saya. Seringnya konselingnya di kantin, kita ngobrol bareng. Saya punya maksud. Saya tanya, Pak, dan Pak itu teman-teman pada apa ngirim, kok kamu nggak masuk apa? Terus dibully bapak guru, tugasmu ngapain lo kan? Itu kalau perasaan perempuan digitukan pasti sakit. Apalagi anak itu introvert, ya pendiam. Ada lagi difotokan gitu, difotokan namanya nama-nama yang tidak pernah masuk sekolah. Ya, selama ini alhamdulillah dan sekarang sudah mulai masuk, mungkin bapak ibu bisa ngecek. Sudah mulai masuk dan sudah 2,5 bulan kalau tidak salah. Ya, tekan buku. Oh, ya. Oke. Penanganannya Bu, dengarkan Bu. Wes rumah oke ya. Rumah oke, kita dengarkan apa keluhan-keluhan anak itu kita dengar dulu. Kita sebagai pendengar setia. Wes cerita no, kamu cerita memang masalahmu. Dengar ke cerita gitu. Oke. Iya iya. Oh iya iya iya. Setelah itu kita komunikasi dengan interaktif. Komunikasi yang baik tanpa melukai. Seperti itu. Yang kedua adalah beri dukungan, dukung, dorong. Oke. Tuh muri yang dari ini. Ya, didukung. Dijawab. Ya, membantu memikirkan apa sih masalah kulit teman saya terlalu biasa saya foto-foto saya mesti di-share di grup WhatsApp gitu. Ya, seperti itu. Oh iya udah, kita dukungnya kita carikan solusinya. Selanjutnya berdiskusi, terus yang lain tangani. Kita tangani. Cari kebenarannya. Apa benar enggak sih yang anak itu cerita pada kita? Ya, benar enggak? Kalau dia benar, ya kita tanggapi. Kalau dia salah, ya kita tanggapi. Jangan sampai ada siswa kita yang cerita pada kita, ya berkeluh kesah pada kita, yang adalah empati kita, peduli kita. Itu lebih penting daripada dengarkan, perlindungan, tangani, tapi lebih penting empati. Empati sudah muncul semuanya. Ya peduli itu sudah muncul semuanya. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Kalau dibiarkan berlarut, ya dia tidak ada teman untuk bercerita. Next Bu. Ini yang juga saya berguru dengan mengingatkan anak. Jangan pernah memberikan nomor handphone pada orang yang tidak kenal. Oke. Menggunakan media sosial dengan cara bijak. Kita sampaikan, oh kamu kalau berkomunikasi dengan bapak ibu guru itu harus seperti ini, etika komunikasi lewat WhatsApp, lewat internet itu seperti ini. Oke. Kita sampaikan dengan bijak. Berikutnya adalah jangan mudah percaya terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang media sosial. Oh jadi masuk ke hati gitu. Kita berikan masukan pada situ. Karena tidak semua orang itu tahu tentang diri kita gitu. Tidak semua orang tahu tentang diri kita, maka jangan kita berikan masukan pada anak-anak itu, wes jangan dimasukkan hati kamu. Seperti itu. Gunakan setelah observasi pada aplikasi untuk memblokir. Ketika ada orang yang mengintimidasi kita, mengancam kita, blokir aja. WhatsApp-nya, entah Instagram-nya, diblokir aja. Setelah diblokir, dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan kita. Ini laporan dan sanksi Bapak. Laporan, kalau di sekolah kita sudah ada namanya TPPK gitu Bapak. Tim pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di sekolah. Nah, selama ini setelah angka tadi yang saya sampaikan, saya juga menyampaikan itu. Kebanyakan anak-anak ketika melihat, mendengar atau menjadi apa
bullying jadi korban itu melapornya guru BK. Betul nggak Bapak Ibu guru BK? Ya, ya. Betul nggak? Oke. Iya, karena seringnya kerjanya. Enggak, yo, pinter sih. Oh, betul. Dengarkan oleh guru BK, Beker, Jodoh. Nah, berapa ya? Orang Yang 15,7% itu melaporkan ke Satgas TPPK. Ini seperti saya tanya, kamu tahu nggak Satgas TPPK itu apa? Dia nggak tahu, ya. Karena saya tanya, karena nggak ada yang disosialisasikan, gitu. Makanya mohon untuk tim dari TPPK itu sosialisasikan Bapak Ibu. Karena itu kadang untuk anak-anak itu bercerita, laporan, ya, biar biar ada wadahnya gitu. Walaupun guru BK kalau masuk kelas pasti mesti menerima laporan-laporan gitu. Apalagi laporan dari balik kelas seperti itu. Terus memblokir Bapak Ibu, ya tadi saya sampaikan pelaporannya itu blokir. Maksudnya memblokir itu memblokir ketika karena setiap media setiap fitur ya data itu Facebook kita blokir kita laporkan mungkin Facebook itu akan secara otomatis membantu Bapak Ibu semua untuk memblokir alamat itu, alamat yang sering menggunakan membuli kita, mengintimidasi kita. Sanksinya Bapak Ibu, ya, sanksinya kalau pelaku cyberbullying dapat dituntut cara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat 123. Itu ada sanksinya. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya dengar hari ini kabar baik ini. Ya ada yang sanksi yang lebih berat untuk ibu-ibu. Ya. apa itu? Apa itu? Bapak Ibu sering menyuci bajunya suami, mengecek ya. Kalau mau dicuci dicek dulu gitu. Ya. Ada duitnya nih. Ada duitnya enggak? Itu nanti kalau berlanjut sanksi ini. Oh, Ya. Yang pertama, kalau ibu mengambil uang itu, ya, terus kena pidana 8. Ya. Oh, iya. Kalau Bapak Ibu tidak mengambil terus uangnya tercuci, terus rusak, itu juga ada pidananya Bu. Ya. Menghancurkan lembaga negara Bu. Tadi uang itu ada dapat hasil lagi. kalau tahu, kalau nggak tahu. Ya. Kalau tercuci tahu, berarti kalau tidak tahu kan dicuci udah hancur itu, ya. Terus kalau uangnya diambil dibuat beli bakso, itu tidak pidananya apa? Mules. Pencucian uang Ibu, ya, ya, dibelikan sepatu untuk pencucian uang, ya, uang sepatu. Mau lihat nice, lebih baik laporan ke punya ini namanya. Ya, ini saya jangan biarkan tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemerasan, dan tindakan lainnya yang terjadi di sekolah kita. Kita hilangkan. Stop bullying, stop cyberbullying, stop kekerasan. Karena di sekolah itu tidak ada namanya sekolah ramah anak. Ramah anak itu cenderung pada pertahankan haknya, hak anak. Tadi sampaikan kepala sekolah hak anak. Ya, hak anak itu seperti apa kita berikan. Makanya seakan itu perlu kita sebagai teladan juga, ya, memberi contoh pada anak. Seperti itu. Stop bullying. Terima kasih Bapak Ibu. Saya hanya satu kalimat statement saya, kalimat penutup saya. Mungkin Bapak Ibu tidak setuju, tidak apa-apa. Kalau setuju, oke. Ya, setuju tidak? Oke. Oh belum. Oke. Belajar. Tahu ya belajar ya. Jika Bapak Ibu tidak menyukai belajar, maka
belajarlah untuk menyertainya. Paham Bapak Ibu? Ya. Jika Bapak Ibu tidak menyukai belajar, tapi belajarlah untuk menyukainya. Maka menyukai itu bisa belajar. Maka dengan belajar itu, insya Allah Bapak Ibu akan mengenal dunia baru. Jadi akan mengenal ilmu-ilmu baru. Sehingga kita dalam hal menghadapi siswa tentang teknologi tidak kekurangan. Ya. Bisa mengimbangi lah, setidaknya mengimbangi teknologi anak. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kalimat dan kata tidak berkenan di semua. Yang baru datang silakan duduk dan dengarkan kalimat terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.